Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Syafa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uang. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai sejarah uang itu sendiri. Di masa lampau, masyarakat tidak mengenal uang sama sekali. Semua kebutuhan yang mereka butuhkan, mereka produksi sendiri. Akan tetapi, semakin maju peradaban manusia, di mana kebutuhan yang semakin meningkat dan orang-orang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sendiri, maka seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dilakukan secara barter atau dengan cara tukar menukar barang. Ya, misalnya contohnya ada si A yang mempunyai emas, si B ini mempunyai beras. Nah, maka ketika si A ini membutuhkan membutuhkan beras, sedangkan si B membutuhkan emas, maka keduanya bisa saling melakukan barter atau tukar menukar barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi kelemahan barter di sini ini kesulitan menemukan kebutuhan yang sesuai. Itu ya akan sangat sulit sekali bagi masyarakat untuk bisa menemukan orang-orang yang sekiranya mempunyai kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, ini kesulitan menyimpan barang yang akan ditukarkan. Itu kesulitan sekali, apalagi kalau misalnya jumlahnya itu sangatlah besar sehingga untuk bisa melakukan tukar menukar apalagi dengan jarak tempuh yang sangat jauh, ini pasti akan sangat sulit sekali untuk menyimpan barang yang akan mereka tukarkan. Yang ketiga, ini kesulitan menentukan nilai tukar barang. Namanya juga tukar menukar, pastinya sangat sulit sekali. Ya, bisa saja antara emas dengan beras kalau kita menganggap lebih besar nilainya emas ya. Akan tetapi pada saat itu karena ada dua orang yang saling membutuhkan, itu langsung bisa dilakukan tukar menukar barang. Itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Ingat ya, artinya uang ini adalah semua yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Artinya segala sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar menukar di dalam lalu lintas perekonomian. Semua benda yang dapat digunakan atau diterima masyarakat untuk melakukan tukar menukar barang, jasa, atau faktor produksi. Ini juga bisa menjadi pengertian dari uang itu sendiri. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari uang. Fungsi uang itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi asli. Fungsi asli kita mengenal yang namanya sebagai alat tukar menukar. Itu jelas ya, uang bisa dipergunakan untuk tukar menukar barang. Itu kita bisa mempunyai barang kalau misalnya kita mempunyai uang yang bisa dipertukarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Yang berikutnya ini sebagai satuan hitung. Kalau satuan hitung kita bisa melihat bahwa uang itu bisa dipergunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ini menunjukkan besarnya kekayaan, bisa menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga bisa dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa atau sebagai alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang juga pastinya bisa berperan untuk memperlancar pertukaran. Itu. Yang kedua, ini ada fungsi turunan dari uang. Fungsi turunan ini dapat dibagi
Yang pertama, sebagai penunjuk harga itu jelas ya, kita bisa menentukan harga. Yang berikutnya, sebagai alat pembayaran, kita bisa melakukan kegiatan jual beli dengan uang. Sebagai alat penyimpan atau menabung, ini juga jelas. Sebagai pendorong kegiatan ekonomi, artinya kalau misalnya kita mempunyai uang, ini bisa dipergunakan sebagai modal untuk melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya contohnya produksi. Dengan kegiatan produksi pasti kita membutuhkan yang namanya input dalam bentuk tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini nantinya akan bisa mendukung yang namanya pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya kegiatan produksi, adanya tenaga kerja yang nantinya mereka mendapatkan balas jasa, misalnya contohnya gaji yang mereka terima itu bisa mereka pergunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi itu. Yang berikutnya ini sebagai pembentuk dan pemindah kekayaan. Ini jelas ya. Kalau misalnya kita mempunyai uang, ini pastinya kita bisa mempergunakan untuk membeli sesuatu. Misalnya contohnya sepeda motor, atau misalnya kita mempunyai uang, kita bisa dipergunakan untuk investasi, obligasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini sebagai standar pembayaran utang. Ini jelas ya, sebagai standar dalam pembayaran utang. Yang terakhir sebagai alat pencipta kesempatan kerja, yang tadi sudah Bu Safa jelaskan. Kalau misalnya kita melakukan kegiatan produksi, ini juga bisa menciptakan kesempatan kerja untuk mereka yang membutuhkan itu. Ini adanya kesempatan kerja pastinya nanti akan mendorong yang namanya pertumbuhan ekonomi kita. Itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya nilai uang. Nilai uang ini yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal, nilai intrinsik. Yang berikutnya ada nilai internal, dan yang terakhir adalah nilai eksternal. Apa itu nilai nominal? Nilai nominal di sini adalah nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Kalau misalnya kita melihat ada uang 100.000, itu ada nilai nominalnya 100.000. Itu yang disebut dengan nilai nominal. Yang berikutnya nilai intrinsik, itu nilai bahan pembuat mata uang. Uang 100.000 belum tentu nilai intrinsiknya itu 100.000. Artinya untuk membuat uang 100.000 itu berapa nilai intrinsiknya atau nilai bahan pembuat mata uang 100.000 tersebut. Yang berikutnya, nilai internal di sini adalah nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar oleh satu mata uang. Nah, dengan uang 100.000 ada berapa jumlah barang yang dapat ditukarkan dengan uang tersebut. Itu yang disebut dengan nilai internal. Kalau nilai eksternal itu nilai suatu mata uang itu diukur dengan mata uang negara lain. Ini yang sering kali kita lihat ya, bahwa nilai mata uang negara kita itu lebih rendah dibandingkan nilai mata uang negara lain itu. Atau kalau misalnya kita melihat bahwa nilai mata uang kita itu pastinya seperti yang kita bahas sebelumnya itu sangat ditentukan oleh yang namanya inflasi dari suatu negara. Kalau misalnya inflasinya tinggi, itu pastinya juga akan berpengaruh kepada nilai mata uang negara tersebut itu. Selain itu juga ditentukan oleh kegiatan ekspor dan impor. Kalau misalnya kita lebih banyak ekspor dibandingkan impor, itu pasti akan memperkuat nilai mata uang negara kita. Itu. Yang berikutnya ini adalah teori uang.
ada teori yang pertama adalah dari Irving Fisher. Ini menyatakan bahwa sebenarnya permintaan uang atau daya beli uang itu sendiri itu ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar di masyarakat, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu identik dengan tingkat harga-harga secara umum. Irving Fisher menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pastinya permintaan uangnya itu pasti akan semakin banyak. Permintaan uangnya itu pasti akan semakin banyak. Tapi nilai dari mata uang itu sendiri pasti akan semakin rendah. Jumlah uang yang beredar semakin banyak itu pasti akan menyebabkan harga-harga yang berlaku itu pasti akan semakin tinggi. Harga semakin tinggi itu pasti akan mendorong yang namanya inflasi. Dengan adanya inflasi ini menyebabkan nilai uang suatu negara itu akan menjadi semakin rendah. Itu. Yang berikutnya ini adalah income payment approach atau yang kita kenal dengan liquidity preference dari J.M. Keynes, di mana Keynes ini membedakan 3 motif untuk apa orang menahan uang. Nah, ini berdasarkan psikological law of consumer behavior ini menyatakan bahwa ada 3 motif orang memegang uang. Yang pertama ada transaction motif atau motif transaksi, di mana kalau motif transaksi itu sendiri ini permintaan uang itu dipergunakan untuk kegiatan transaksi. Itu semakin tinggi tingkat pendapatan, maka motif transaksinya itu pasti juga akan semakin tinggi. Itu. Yang berikutnya ada motif berjaga-jaga. Kalau motif berjaga-jaga itu permintaan uang dipergunakan untuk kegiatan berjaga-jaga di masa yang akan datang. Takutnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu. Yang terakhir adalah motif spekulasi. Kalau motif spekulasi itu Keynes ini menjelaskan bahwa pilihan masyarakat di dalam memegang kekayaan itu menyangkut 2 bentuk alternatif, yaitu uang kas dan juga obligasi, di mana masing-masing bentuk kekayaan tersebut ini dapat memberikan kemudahan dan keuntungannya sendiri-sendiri. Uang kas ini menyediakan kemudahan dalam bentuk likuiditas untuk kepentingan transaksi, sementara obligasi ini menyediakan keuntungan ini berupa pendapatan bunga. Itu adalah ketiga motif transaksi menurut J.M. Keynes, di mana orang ini memegang uang. Ada untuk motif transaksi, ada motif berjaga-jaga, dan yang terakhir adalah motif spekulasi. Demikian yang bisa Bu Syafa sampaikan pada kesempatan kali ini. Selebihnya kalian juga bisa membaca di materi-materi lain yang sekiranya relevan dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.